Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syarif Mustafa Amin, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Arif Sampang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Evaluasi Pembelajaran. Biar tidak membuang waktu, langsung saja ke pembahasannya. Evaluasi pembelajaran. Pada subtopik materi ada 3 poin penting. Pertama, konsep evaluasi pembelajaran. Yang kedua, ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga, jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran. Konsep evaluasi pembelajaran yang mana mencangkup tentang pengertian dan tujuan evaluasi pembelajaran serta fungsi dan manfaat evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Hakikat evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi ataupun data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Ada 4 poin, yakni pertama, evaluasi lebih bersifat komprehensif. Yang kedua, tes merupakan sebagai suatu alat untuk melaksanakan pengukuran itu sendiri. Yang ketiga, pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif. Yang keempat, evaluasi bersifat kualitatif. Lanjut. Tujuan evaluasi pembelajaran. Ada 5 tujuan evaluasi pembelajaran, yakni yang pertama, untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Yang keempat, untuk mengetahui kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Dan yang terakhir, untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Fungsi evaluasi pembelajaran ada 4. Yang pertama, fungsi formatif. Yang kedua, fungsi sumatif. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Dan yang terakhir, yakni fungsi seleksi dan penempatan. Oke, lanjut. Fungsi evaluasi pembelajaran ada 5. Yang pertama, sebagai alat pengukur ketercapaian tujuan mata pelajaran. Yang kedua, sebagai alat pengukur tujuan proses belajar mengajar. Yang ketiga, untuk mengetahui kelemahan siswa dan dapat menyelesaikan kesulitan belajar siswa. Yang keempat, menempatkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang terakhir, untuk guru BP dapat mendata permasalahan yang dihadapi siswa. Oke, lanjut. Manfaat evaluasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, untuk membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir, memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru. Oke, lanjut.
Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Menurut Benjamin S. Bloom, ya ada 3. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotor. Oke, next. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran ada 3 juga. Yang pertama program pembelajaran, terdiri dari tujuan pembelajaran umum atau kompeten dasar, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, dan penilaian proses dan hasil belajar. Yang kedua proses pelaksanaan, terdiri dari kegiatan, guru, serta peserta didik. Yang ketiga hasil pembelajaran, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, lanjut. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Pertama itu mencakup sikap, yang kedua pengetahuan dan pemahaman, yang ketiga kecerdasan, yang keempat perkembangan jasmani, dan yang terakhir ini keterampilan. Lanjut. Prinsip evaluasi pembelajaran ada 6. Yang pertama mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas. Yang kedua mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar. Yang ketiga mencakup jenis-jenis pertanyaan. Yang keempat direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Yang kelima dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Lanjut, faktor yang perlu dipertimbangkan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama jenis dan karakteristik, yang kedua pengambilan sampel, yang ketiga pemilihan jenis tipe alat evaluasi, yang keempat aspek yang akan diuji, yang kelima format butir soal, yang keenam jumlah butir soal, dan yang terakhir distribusi tingkat kesukaran butir soal. Dalam menentukan bentuk alat evaluasi mana yang akan digunakan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama karakteristik kompetensi, yang kedua tujuan khusus pembelajaran, yang ketiga tipe informasi, yang keempat usia dan tingkat perkembangan, dan yang terakhir besarnya kelompok siswa yang akan mengikuti tes. Lanjut, langkah-langkah pengembangan evaluasi. Ya, adapun langkah-langkah pengembangan evaluasi itu pertama menentukan tujuan, yang kedua mengidentifikasi kompetensi, yang ketiga membuat tabel spesifikasi, yang keempat menulis alat evaluasi. Lanjut, jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi menurut fungsinya ada 4. Yang pertama formatif, yang kedua sumatif, yang ketiga diagnostik, dan yang terakhir penempatan. Lanjut, jenis evaluasi menurut caranya ada 2. Yang pertama evaluasi kuantitatif, yang kedua evaluasi kualitatif. Next, jenis evaluasi menurut teknisnya ada 2 cara. Yang pertama menggunakan tes, yang kedua non tes. Teknik tes dapat dibedakan menurut materi yang akan dinilai, bentuk dan caranya. Sedangkan yang non tes, teknis non tes biasanya digunakan untuk menilai proses pembelajaran,
Alat-alat khusus untuk melaksanakan teknik notes ini dapat dilakukan melalui pengamatan, wawancara, angket, hasil laporan, karangan, dan segala sikap. Ya, bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran. Ya, ada kurang lebih 5. Yang pertama itu produk, yang kedua portfolio, yang ketiga tertulis, yang keempat performance, yang terakhir proyek. Dan itu sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.